Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman puasanya hari ini? Semoga tetap lancar ya dan semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mangga Kosmanya untuk memimpin membacakan doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Marcella. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, ini ya. Layarnya mati ya? Lanjut aja ya. Yang pertama ada peserta didik itu mampu mengidentifikasikan organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan mekanisme gerak pada sistem gerak manusia. Nah, sebelum masuk ke materi, adakah yang tahu mengapa kita itu perlu bergerak? Saya Ibu. Baik, Dwi Lisa. Karena bergerak itu sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga kesehatan pikiran. Oke, betul. Terima kasih ya, Dwi Lisa. Kemudian, bagaimana sih tubuh kita itu dapat bergerak? Aku mau jawab. Mangga, Rista. Jadi itu ketika kita akan bergerak, si otak itu bakal ngirimin sebuah sinyal yang nantinya itu ke sistem saraf. Nah, nanti si sistem sarafnya itu merangsang sinyal dari otak, lalu si tubuh itu akan bergerak. Oke, baik. Bagus ya. Terima kasih kepada Rista. Selanjutnya, lalu apa sih yang membuat tubuh kita itu bisa bergerak? Rista. Oke, lanjut aja ya. Selanjutnya yaitu ada sistem gerak dan organ penyusunnya. Nah, sistem gerak sendiri merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia itu bisa bergerak seperti yang dikehendaki. Jadi ketika kita ingin berjalan, berlari, atau melompat itu karena adanya sistem gerak. Nah, sistem gerak pada manusia sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tulang, yang kedua ada sendi, dan yang ketiga itu ada otot. Selanjutnya, bagian pertama yang akan kita bahas ialah tulang. Lalu slide selanjutnya, tulang merupakan organ keras dari semua jaringan tubuh yang bersifat kaku dan sulit dibengkokkan. Tulang ini merupakan jaringan yang tersusun oleh sel dan matriks kolagen. Tulang ini terbuat dari sel-sel khusus dan bahan yang namanya kolagen. Nah, kolagen itu kayak serat-serat kuat yang bikin tulang itu lentur, tetapi tetap kuat. Nah, selain itu, tulang juga punya mineral, terutama kalsium yang bikin tulang itu keras dan kaku. Jadi intinya tulang itu organ penting yang kuat dan kaku, tetapi juga punya sedikit kelenturan. Fungsinya untuk menyangga badan, melindungi organ, dan membantu kita itu untuk bergerak. Nah, fungsi utama dari tulang sendiri ialah sebagai alat gerak aktif, artinya tulang hanya dapat bisa bergerak atau bekerja apabila ada bantuan dari otot. Kemudian, berbagai fungsi tulang dari manusia, antara lain yang pertama ialah menahan dan menggerakkan tubuh. Kemudian yang kedua ada tulang menjadi tempat melekatnya otot, atau di situ yang melekat adalah otot rangka. Kemudian yang ketiga ada tulang berfungsi melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Kemudian yang keempat ada tulang berfungsi sebagai alat gerak aktif dan yang terakhir
tulang sebagai penghasil sel darah. Nah, di sini tuh sel darah akan diproduksi di dalam sumsum tulang. Kemudian untuk mengenal tulang, kita pahami dulu dua jenis tulang. Nah, berdasarkan penyusunnya, tulang itu dibagi menjadi dua jenis, ada tulang rawan dan tulang keras. Yang pertama ialah tulang rawan. Tulang rawan ini tulang yang disusun oleh sel-sel tulang rawan. Nah, tulang rawan itu mengandung lebih banyak kolagen, tetapi sedikit kalsium, sehingga tulang rawan itu bersifat lunak. Nah, kenapa sih tulang rawan bisa lebih lunak? Karena dia itu disusun sama sel-sel khusus yang namanya itu sel tulang rawan. Sel-sel ini menghasilkan banyak kolagen, yaitu protein yang bikin jaringan tubuh itu tetap kuat tetapi elastis. Kemudian yang kedua ada tulang keras. Nah, berbeda dengan tulang keras, jenis tulang ini disusun oleh osteoblas atau sel pembentuk tulang. Tulang keras itu mengandung lebih banyak kalsium dan sedikit kolagen ya. Nah, yang bikin tulang keras ini benar-benar keras itu karena kandungan kalsiumnya yang banyak banget. Tetapi kalsium itu kayak semen yang bikin tulang itu padat dan kuat. Tapi karena kalsiumnya itu banyak, jadi kolagennya itu agak sedikit. Nah, kolagen itu kayak serat-serat elastis yang bikin tulang itu lentur. Kemudian, kemudian ada perbedaan dan contoh dari tulang rawan dan tulang keras. Yang pertama ini ada tulang rawan. Tulang rawan itu cenderung lebih lunak, lentur, elastis, dan tidak mudah patah. Contohnya itu seperti tulang hidung, tulang telinga, ruas-ruas tulang belakang, dan ujung tulang rusuk. Nah, sementara tulang keras ini memiliki sifat yang keras, kaku, serta mudah patah. Hal ini dikarenakan karena adanya zat penyusun serta durasi pembentukan kedua tulang tersebut itu berbeda. Contohnya itu seperti tulang paha, tulang betis, tulang kering, dan tulang lengan. Tulang keras itu lebih banyak mengandung kalsium, makanya keras. Sedangkan tulang rawan itu lebih banyak mengandung zat elastis, makanya itu lentur ya. Kemudian slide selanjutnya. Nah, menurut bentuknya itu tulang manusia dibagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama tulang pipa, yang kedua ada tulang pipi, yang ketiga ada tulang pendek, kemudian yang keempat ada tulang tak beraturan, dan yang kelima ada tulang sesamoid. Selanjutnya, nah, perhatikan juga ketika tulang itu membentuk sebuah rangka. Jadi, tulang-tulang ini tuh akan membentuk sebuah rangka dan pada manusia ini dibagi menjadi 3. Ada rangka tengkorak, ada rangka badan, dan ada rangka anggota gerak. Nah, rangka tengkorak ini tentunya kepala ya, teman-teman. Nah, di situ itu di dalamnya ada rangka tengkorak. Jadi berbeda dengan rangka badan yang menyusun badannya di sini tanpa adanya rangka anggota gerak. Kemudian slide selanjutnya, bagian kedua kita akan membahas mengenai sendi. Nah, sistem rangka manusia ini terdiri dari banyak tulang dan terhubung satu sama lain oleh persendian sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Nah, sendi ini didefinisikan sebagai tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Jadi intinya sendi itu kayak penghubung antar tulang yang bikin kita itu bisa bergerak. Jadi tanpa sendi, tulang-tulang itu cuma kayak tumpukan benda keras yang nggak berguna. Kemudian slide selanjutnya. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, sendi itu dapat membantu kita untuk bergerak. Tapi tidak semua sendi ini membantu menggerakkan tulang-tulang kita. Ada juga beberapa sendi yang tidak bisa bergerak sama sekali. Makanya berdasarkan sifat gerakannya, sendi ini dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada sendi mati atau sinartrosis, kemudian yang kedua ada sendi kaku, amfiartrosis, dan yang ketiga ada sendi gerak atau diartrosis. Yang pertama ada sendi mati atau sinartrosis. Dari namanya sudah jelas kalau sendi mati ini adalah sendi yang tidak bisa bergerak. Contohnya itu ialah sendi yang terdapat pada tulang tengkorak.
Kemudian yang kedua ada sendi kaku atau amfitrofis. Nah, sendi kaku sendiri merupakan sendi yang dapat digerakkan, tetapi terbatas. Contohnya itu sendi yang terdapat pada tulang antaruas, tulang belakang, dan tulang rusuk. Kemudian yang ketiga ialah sendi gerak atau diartrosis. Nah, seperti namanya, sendi gerak sendiri merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Contohnya pada siku dan lutut. Selanjutnya, macam-macam sendi ini berdasarkan arah geraknya itu ada 6. Yang pertama ada sendi geser atau plane. Sendi plane ini merupakan sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya itu sendi pada pergelangan tangan dan pada pergelangan kaki. Jadi intinya sendi geser itu memungkinkan tulang-tulang buat geser-geseran sedikit dan tidak bikin gerakan kita itu lebih fleksibel, terutama di pergelangan tangan dan kaki. Kemudian yang kedua ada sendi engsel atau hinge. Sendi engsel sendiri merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah. Terus biasanya sendi engsel ini hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi engsel juga terdapat pada tulang lutut dan siku. Kemudian yang ketiga ada sendi gulung atau kondilar. Nah, sendi gulung sendiri merupakan sendi yang punya gerakan dua arah. Jadi bisa bergerak ke arah depan dan belakang, bisa juga bergerak ke arah kanan dan kiri. Contohnya antara tulang pengumpil atau radius dan tulang pergelangan tangan. Kemudian yang keempat ada sendi putar atau pivot. Nah, sendi putar sendiri merupakan salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya itu membuat gerakan berputar dan pada ujung tulang lain. Jadi, salah satu tulang itu menjadi poros dan satunya bisa bergerak dan satunya itu bisa berputar di sana. Contohnya itu sendi antara tulang leher dan tulang tengkorak. Kemudian yang kedua ada sendi peluru atau ball and socket. Sendi peluru sendiri bisa bergerak ke segala arah. Salah satu tulangnya itu berbentuk mirip bola dan tulang lainnya itu seperti mangkuk. Contohnya hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Kemudian yang keenam ada sendi pelana atau saddle. Nah, sendi ini mampu membuat gerakan dua arah, yaitu seperti gerak ke depan dan ke belakang. Serta ini juga bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Jadi sendi pelana itu bisa kita temuin di tulang pangkal ibu jari. Selanjutnya. Nah, bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai otot. Nah, otot sendiri merupakan alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia itu bisa melakukan suatu gerakan. Singkatnya, otot itu yang bisa bikin tulang itu bergerak dan pergerakan tulang itu yang bikin kita bisa gerak. Jadi tulang itu nggak bisa gerak sendiri, dia itu butuh mesin buat gerak dan mesinnya itu adalah otot. Fungsi utama dari otot sendiri untuk melakukan gerakan, stabilitas posisi tubuh, mengatur volume organ, serta termogenesis. Jadi, sistem otot itu bukan hanya untuk gerak, tetapi juga penting untuk menjaga posisi tubuh, mengatur organ dalam, dan bikin tubuh kita itu tetap hangat. Nah, otot itu dibagi menjadi 3. Ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Yang pertama itu ada otot polos. Otot ini tuh bekerja di luar kesadaran manusia atau tidak diperintah oleh otak. Nah, otot berinti satu ini terdapat dalam saluran pencernaan, pembuluh darah, hingga dinding rahim. Otot ini cuma punya satu inti sel, beda sama otot lain yang bisa punya banyak inti. Nah, otot ini tuh bekerja secara otomatis, gak diperintah dan gak penting untuk fungsi organ-organ dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, ada otot lurik. Otot lurik ini merupakan otot berinti banyak dan menutupi rangka, sehingga sering disebut dengan otot rangka. Otot lurik itu bekerja atas kesadaran atau perintah otak,
Otot lurik juga punya banyak inti sel dan kerjanya itu atas perintah dari otak kita. Jadi, waktu kita mau gerakan tangan, kaki atau bagian tubuh lainnya tuh otak kita yang ngasih perintah ke otot lurik untuk bergerak. Kemudian yang ketiga ada otot jantung. Sesuai namanya, otot ini berada di organ jantung. Otot ini bekerja di luar kesadaran dan tidak menurut diperintah otak. Otot jantung bekerja secara otonom. Artinya ia itu mampu menghasilkan impuls listrik dan berkontraksi secara ritmis tanpa perintah dari otak sadar. Fungsi utama dari otot jantung sendiri untuk memompa darah ke seluruh tubuh yang sangat penting untuk pengiriman oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Oke, sebelum waktunya ke kuis, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, adakah yang bisa menyimpulkan dari materi sebelumnya sebelum lanjut ke kuis? Saya, Bu. Baik, Putri. Jadi kesimpulannya, sistem gerak itu merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia itu bisa bergerak seperti yang dikehendaki. Kemudian, sistem gerak pada manusia ini terbagi menjadi 3, yaitu tulang, otot, dan sendi. Tulang merupakan jaringan yang tersusun oleh sel dan matriks kolagen, yang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Kemudian sendi adalah tempat bertemunya 2 tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Dan otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang, yang berfungsi untuk melakukan gerakan. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya kuis ya. Nah, kuisnya itu lewat Google Form, berisikan 5 soal dan waktu pengerjaannya itu selama 5 menit. Linknya nanti dikirimin di grup. Sebentar. Oke teman-teman, apakah udah selesai kuisnya? Sudah. Oke, sebelum ditutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.
Terima kasih teman-teman. Bisa nggak, Nak? Kalau nggak bisa dari aku nih. Ya, Apa?